warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Yayu di sini. Kita pada pertemuan ini akan membahas materi tentang sudut antara dua vektor. Pada pembelajaran lalu kita sudah belajar tentang perkalian skalar dua vektor. Masih ingat kan? Perkalian antara dua vektor A dan B itu hasilnya, kalau perkalian skalar hasilnya tinggal ambil apa? Koefisien yang sama, I dengan I ditambah J dengan J ditambah K dengan K, itu kalau R3. Begitu ya, masih ingat yang kemarin, materi kemarin? Oke. Sebelum Ibu lanjutkan, tidak lupa berdoa dulu ya. Oke, silahkan berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Ibu lanjutkan. Untuk sudut antara dua vektor, ini nanti tujuan yang hendak kita capai itu adalah bahwa yang pertama, nanti kalian harus bisa menentukan sudut antara dua vektor. Kemudian yang kedua, dapat membuktikan bahwa vektor itu ada yang tegak lurus, gitu ya. Oke, kita masuk di materi tentang sudut antara dua vektor. Tapi kita ingat dulu, kemarin kita belajar tentang perkalian skalar dua vektor. Rumusnya apa kemarin? Ya, rumusnya ini. A dot B sama dengan A1B1 ditambah A2B2. Oke. Kemudian sekarang kita lihat. Coba kalian ingat kemarin di matematika wajibnya, rumus trigonometri untuk ini kosinus theta itu kan pada setiap segitiga siku-siku itu kan berlaku perbandingan sinus, kosinus dan tangen. Kita di sini ambil untuk perbandingan kosinusnya. Kosinus itu diperoleh dari mana toh? Ingat, kita bisa mencari panjang salah satu sisi segitiga itu dengan rumus ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kosinus A, gitu ya. Sekarang Ibu ambil, kalau di sini Ibu ambil AB kuadrat, berarti di sini nanti di sini adalah A vektor posisi A ya, kuadrat ditambah vektor posisi B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor posisi A dan panjang vektor posisi B kosinus theta. Kosinus theta itu kosinus yang dibentuk dari sudut A dan B. Sehingga karena di sini ini sama dengan ini, nanti berlaku bahwa A dot B-nya di sini sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kosinus theta. Gitu ya. Demikian juga di ruang dimensi 3. Ini ya. Di R3 itu akan berlaku A dot B-nya kan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A2B3. Itu yang pertama, persamaan pertama. Di rumus kosinusnya untuk segitiga siku-siku juga berlaku hal yang sama. Sehingga nanti A dot B-nya juga akan sama dengan perkalian di sini. Sama ya, sama persis, hanya bedanya kan yang membedakan basis K-nya. Kalau di basis di R2 itu basis K-nya nggak ada, tapi kalau di R3 basis K-nya kan ada. Oke, kita masuk ke contoh ya. Diketahui vektor posisi AB dengan titik A 3,4, -2 dan titik B-nya 2,1,5. Tentukan besar sudut O, besar sudut antara A dan B, gitu ya. Sekarang kembali ke sini. Rumus yang tadi kita tulis ya di sini bahwa ada A dot B perkalian skalar A dan B itu adalah apa? Panjang dari vektor A dikali panjang vektor B kali kosinus sudutnya. Sehingga apa? Sehingga kosinus sudutnya itu bisa diperoleh dari mana? Dari perkalian skalarnya dibagi dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke.
Sekarang lihat di sini, perkalian skalar dua vektornya. Ini 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Negatif 2 kali 5, negatif 10. Jumlahnya berapa? 0. Oke, 0. Kemudian panjang A. Panjang vektor posisi A itu kan akar dari kuadrat masing-masing komponennya ini toh. Nah, ini berarti panjang A itu sama dengan akar dari 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, negatif 2 kuadrat 4. Jadinya berapa? Ya. Kemudian panjang vektor B-nya. Panjang vektor B berarti dari akar 4 dari 2 kuadrat, kemudian 1 kuadrat 1, 5 kuadrat 25. Kalian perhatikan di sini dan tolong garis bawahi ya di sini ya. Di atas ada bilangan 0. Kalau di atas ada bilangan 0 berarti 0 dibagi berapapun hasilnya berapa? 0. Oke. Jadi di sini nggak dihitung sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau mau dihitung juga boleh. 0 per berapapun kan hasilnya 0. Kita kembali ke persamaan trigonometri. Cos O yang nilainya 0 itu cos berapa? Iya, benar. 90. Jadi di sini O adalah sudutnya 90 derajat. Oke, mengerti? Oke. Mengerti ya? Ini tadi contoh di mana? Ini tadi contoh sudut antara dua vektor pada R3 ya. Oke, yang contoh pada R2-nya nanti bisa dilihat di buku LKS. Sekarang kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, perkalian skalar dua buah vektor itu sama dengan perkalian panjang vektor masing-masing dikali kosinus sudutnya. Atau yang kedua, kosinus sudut antara dua vektor itu sama artinya dengan apa? Perkalian skalar dua vektor tersebut dibagi dengan perkalian masing-masing panjang vektornya. Begitu? Cukup jelas ya dan gampang sekali. Oke, sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Nggak ada pertanyaan dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.